Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita memulai, kita kirim Fatihah dulu kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita membahas tentang bab toharo, melanjutkan yang kemarin. Kita kemarin belajar tentang hukum-hukum Islam. Sekarang kita membahas tentang toharo. Toharo itu artinya bersuci. Toharo artinya bersuci. Bersuci apa saja yang digunakan untuk bersuci. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu toharo? Toharo ialah mengerjakan sesuatu hal yang tidak sah sholatnya ketika melainkan dengan melakukan toharo itu. Jadi ketika tidak bertoharo, ketika tidak bersuci, maka sholatnya tidak sah. Ya, ketika belum wudu, misalnya mau sholat, berarti sholatnya tidak sah. Seharusnya wudu dulu, kemudian sholat. Gitu ya, contohnya itu. Toharo itu menghilangkan najis. Seperti menghilangkan najis. Istinja itu bersuci sesudah buang kotoran. Buang air kecil atau buang air besar itu harus disucikan, harus dibersihkan ya. Tidak boleh langsung ditinggal begitu saja. Nanti itu najis semua. Kemudian wudu. Selanjutnya mandi dan tayamum. Nah, ketika wudhu kemudian tidak ada air, berarti wudhunya dengan debu, menggunakan debu, namanya tayamum. Satu lagi ya, contohnya yaitu menghilangkan najis, itu toharo atau bersuci. Kemudian istinja, bersuci sesudah buang kotoran, buang air besar atau buang air kecil, itu juga toharo. Kemudian wudhu, itu juga termasuk toharo. Mandi dan tayamum itu juga toharo. Selanjutnya, apa itu benda-benda yang menjadi perantara toharo? Banyak sekali ya. Di antaranya yaitu air. Yang paling sering kita gunakan adalah air untuk menghilangkan kotoran atau untuk menghilangkan najis. Supaya suci kita menggunakan air untuk membersihkannya. Debu, kalau tidak ada air, debu. Jika tidak ada air, debu, maka menggunakan batu. Ya, ketika setelah buang air kecil misalnya atau buang air besar di hutan, atau di gurun pasir, tidak ada air, maka cari batu untuk bersucinya ya. Tinggal dibersihkan sama batu, misalnya ini batu dibersihkan 2-3 kali dengan tempat yang berbeda. Misalnya ini batunya, ini kita bersihkan 1, kemudian 2, di sudut yang berbeda 3. Sudah cukup ya. Tapi nanti kalau sudah ketemu air harus dibersihkan dengan air. Satu lagi, yang pertama tadi air sering kita gunakan untuk bersuci. Dan debu, batu ini sekarang jarang sekali yang menggunakan ya. Kemudian menyamak untuk kulit binatang itu harus disamak dulu supaya bersih, supaya suci, supaya bisa digunakan untuk pakaian biasanya ya, atau untuk beduk di masjid-masjid. Kemudian dan sabun. Itu adalah benda-benda yang menjadi perantara toharo ya, perhatikan baik-baik. Ustaz lanjutkan. Air apakah yang boleh digunakan untuk bersuci? Ternyata ada air yang boleh digunakan untuk bersuci, kemudian air yang tidak boleh untuk digunakan bersuci.
Nah, kita bahas air yang boleh digunakan untuk bersuci dulu, yaitu semua air yang turun dari langit atau yang bersumber dari dalam bumi. Lagi pula bukan air yang najis dan tidak mustakmal. Mustakmal itu sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau najis. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Air yang turun dari langit. Dari langit berarti seperti apa? Contohnya hujan, embun, air hujan, air embun, air apa lagi? Salju. Itu boleh digunakan untuk bersuci. Kalau yang keluar dari bumi, apa contohnya? Air sumur keluar dari bumi ya. Air sumber keluar dari bumi. Air apa lagi? Air sungai, air danau, air laut, itu semua air yang keluar dari bumi. Kemudian lagi pula bukan air yang najis. Air yang najis itu air yang kena tercampur kotoran, kotoran hewan atau kotoran manusia, itu bisa najis. Nah ya, bukan air najis. Dan tidak mustakmal. Apa itu mustakmal? Mustakmal itu sudah terpakai untuk menghilangkan najis. Misalnya Pak Ustadz wudhu, setelah wudhu kan airnya jatuh tuh ya. Nah, air yang jatuh itu dipakai wudhu lagi, itu namanya air mustakmal. Nah, berarti tidak boleh digunakan lagi, cuma satu kali ya. Kecuali nanti air itu lebih dari 2 kola. Nanti kita bahas, ada di bawah. Pak Ustadz lanjutkan dulu. Pak Ustadz ulangi sekali lagi ya. Semua air. Nah, apakah yang boleh digunakan untuk bersuci? Air apa? Nah, tadi itu air yang turun dari langit dan keluar dari bumi, bukan air yang kotor atau najis. Nah, ya. Dan juga bukan air mustakmal. Sudah jelas kalau yang turun dari langit keluar dari bumi, sudah paham. Kemudian bukan barang najis atau air najis, sudah paham. Kemudian air mustakmal berarti air yang sudah dipakai untuk bersuci. Nah, itu mustakmal. Terus lanjutkan. Apakah air najis itu? Nah, air yang sedikit yang sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Air itu tadi sudah dipakai untuk menghilangkan najis, kemudian dipakai lagi. Nah, statusnya air itu namanya airnya najis ya. Ya, mutan najis ya, mutan najisun. Air najis ya, air yang sudah dipakai untuk membersihkan barang najis. Itu namanya air najis, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Diminum saja tidak boleh, apalagi diminum ya. Tidak boleh bersuci, diminum tidak boleh, digunakan yang lain juga tidak boleh, dibuang ya. Pak Ustadz lanjutkan. Apakah air mustakmal itu? Nah, kita bahas mustakmal sekarang. Yaitu air sedikit yang sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Air yang sudah dipakai wudhu itu loh, itu namanya air mustakmal. Sudah digunakan untuk bersuci misalnya, kemudian dipakai lagi, itu namanya air mustakmal, tidak boleh ya. Apakah air sedikit itu? Nah, air sedikit adalah yaitu air yang di bawah kurang 2 kola, bukan kolak ya. Kalau kolak dimakan nanti. 2 kola, 2 kola. Air sedikit atau sering disebut adalah air yang di bawah 2 kola. Itu namanya air sedikit. Kalau air sedikit, airnya sedikit, dibuat wudhu lagi tidak boleh. Setelah dibuat wudhu lagi tidak boleh. Misalnya kamar mandinya kecil, kurang dari 2 kola, kemudian wudhunya langsung ke kamar mandinya atau kotak kamar mandinya itu langsung gini-gini, berarti setelah dipakai tidak boleh dipakai lagi, kecuali
airnya diambil sama gayung gitu, kemudian dikucurkan, jangan sampai kena bak mandinya karena bak mandinya kecil. Nah, itu adalah air yang kurang dari 2 kolah. Apakah air banyak itu? Nah, yaitu air yang sudah mencapai 2 kolah atau lebih banyak lagi. Nah, kalau airnya banyak, dibuat wudhu berkali-kali boleh, karena kenapa? Lebih dari 2 kolah. Nah, misalnya kamar mandinya itu lebih dari 2 kolah. Nah, kemudian wudhunya langsung ke bak mandinya gini, boleh. Tidak pakai keran, pakai bak mandi boleh. Syaratnya apa? Syaratnya airnya harus lebih dari 2 kolah. Ukuran 2 kolah itu berapa? Nah, kita akan bahas. Apakah 2 kolah itu? Nah, 2 kolah adalah satu keterangan dari air sebanyak 148 ukoh menurut perkiraan atau kira-kira. Nah, kalau di kamar mandi itu ukuran 65 cm. Tingginya misalnya ini kamar mandi. Nah ya. Nah, misalkan ini kamar mandi ya. Jedingan kamar mandi. Jedingan kamar mandi di sini itu 65, di sini 65 cm dan di sini juga 65 cm. Artinya apa? Tingginya 65 cm, lebarnya 65 cm dan panjangnya juga 65 cm. Nah, lebih dari itu lebih baik. Nah, itu kira-kira 2 kolah itu ukuran 65 cm, tingginya 65 cm, lebarnya 65 cm. Nah, itu adalah bab tentang toharo. Kalau satu lagi sedikit, saya terangkum. Yang pertama, toharo itu contohnya seperti menghilangkan najis, istinja atau bersuci sesudah buang kotoran itu toharo. Kemudian wudhu itu toharo. Toharo itu bersuci ya, ingat-ingat. Mandi dan tayamum itu juga bersuci atau toharo. Kemudian yang digunakan untuk toharo itu apa? Air, debu, batu, menyamak. Menyamak itu yang biasanya digunakan untuk kulit binatang, itu harus disamak dulu. Kemudian sabun. Nah, kemudian semua air yang boleh digunakan untuk sesuci atau toharo itu air yang turun dari langit, kemudian keluar dari bumi, ya. Kemudian bukan air najis dan juga tidak mustakmal, sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau najis. Nah, air najis yaitu air sedikit yang sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan kotoran, itu air najis. Kemudian kalau air mustakmal, airnya sedikit yang sudah terpakai untuk misalnya wudhu, itu namanya air mustakmal. Kemudian air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kolah. Kalau air banyak berarti air yang lebih dari 2 kolah. 2 kolah atau lebih itu air banyak. Kemudian berapa ukuran kolah itu? Ukuran kolah adalah 65 lebarnya, panjangnya juga 65 dan tingginya 65 cm. Lebih dari itu lebih bagus, lebih baik loh. Kalau jedingan saya sudah 2 kolah Pak Ustadz, tapi airnya setengah, berarti sama saja kurang dari 2 kolah. Tidak boleh untuk digunakan berkali-kali wudhunya, harus digayung, disiramkan itu ya. Nah, bab tentang toharo sudah selesai. Kita lanjutkan nanti kepada bab selanjutnya. Semoga dimudahkan belajarnya, semoga ilmunya dimudahkan masuk, dan kalau sudah tahu hukum-hukum, nah nanti diterapkan dalam sehari-hari.
Supaya apa? Supaya ilmunya tetap melekat sampai tua. Setiap hari, oh ini hukumnya begini, oh ini hukumnya begini, sudah tahu hukumnya harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan nanti malah mendapatkan dosa. Kalau sudah tahu hukum, dilakukan mendapatkan pahala. Nah, kalau sudah tahu hukum, tidak dilaksanakan nanti malah mendapatkan dosa. Baik, Pak Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.